Nah, pasti teman-teman penasaran bagaimana strategi dakwah di bidang pendidikan di era revolusi industri 4.0. Tapi sebelumnya kita bahas terlebih dahulu bagaimana sejarah mula dakwah di bidang pendidikan pada masa Rasulullah SAW. Tonton videonya sampai habis ya. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian lainnya. Salah satunya adalah Rasulullah SAW sebagai pendidikan ideal, dan di mana beliau menyebarkan pendidikan Islam di Mekah. Beliau mengajarkan tentang keimanan, ibadah, dan akhlak. Sedangkan di Madinah, beliau mengajarkan tentang ukhuwah, kesejahteraan sosial, keluarga kaum kerabat, pendidikan hankam, melakukannya dengan cara yang penuh kasih sayang dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai fase awal pendidikan Islam di Mekah, dan adapun tahapan pendidikan Islam di Mekah yaitu: pertama, Rasulullah melakukan dakwah secara rahasia atau perorangan yang dimulai dari diri sendiri, keluarga dekatnya, karena masih melihat kondisi politik yang belum stabil. Kedua, Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan seiring jumlah sahabat yang semakin banyak, dan untuk meningkatkan jangkauan seruan dakwah, karena dengan diyakini dengan adanya dakwah tersebut banyak kaum Quraisy masuk Islam. Ketiga, Rasulullah mengubah strategi lagi dakwahnya menjadi keseluruhan dengan seruan dalam skala internasional. Berikutnya adalah tahapan pendidikan Islam yang dilakukan Rasulullah di Madinah, yaitu: pertama, ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah, salah satu program pertama yang dilakukan beliau adalah pembangunan sebuah masjid. Masjid itulah pusat kegiatan Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin untuk secara bersama membina masyarakat baru, masyarakat yang disinari oleh tauhid dan mencerminkan persatuan dan kesatuan umat. Kedua, pada fase Madinah, materi pendidikan yang diberikan cukupnya lebih kompleks dibandingkan dengan materi pendidikan pada fase Mekah. Ketiga, lembaga pendidikan, sistem materi kurikulum, metode pembelajaran pendidikan Islam yang dilakukan oleh Rasulullah. Dakwah merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Kewajiban ini tercermin dalam konsep amar ma'ruf nahi mungkar, yakni perintah untuk mengajak masyarakat melakukan perilaku positif, sekaligus mengajak mereka untuk meninggalkan dan menjauhkan diri dari perilaku negatif. Konsep ini mengandung dua implikasi makna sekaligus, yakni prinsip perjuangan menegakkan kebenaran dalam Islam, serta upaya mengaktualisasikan kebenaran Islam tersebut dalam kehidupan sosial guna menyelamatkan mereka dari lingkungan dari kerusakan. Karena pentingnya berdakwah untuk menegakkan kebenaran, maka dakwah melalui pendidikan dari beberapa bidang yang notabene sangat dibutuhkan itu dirasa perlu dan baik untuk diterapkan pada masyarakat. Era revolusi industri generasi keempat atau dikenal dengan era industri 4.0 ditandai dengan berkembang pesatnya teknologi dan informasi. Indonesia menjadi salah satu negara yang memasuki era industri 4.0. Swab menjelaskan, revolusi keempat dikembangkan dari revolusi ketiga, yaitu revolusi digital yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Swab juga menjelaskan bahwa revolusi keempat ini ditandai dengan penggabungan teknologi yang semakin menggaburkan batas antara ruang fisik, digital, dan biologis.
Media komunikasi yang digunakan manusia di era industri 4.0 sebagian besar beralih ke produk digital. Media tersebut lebih dikenal dengan sebutan media jejaring sosial ataupun media sosial. Media ini membutuhkan manusia dalam berkomunikasi dan berinteraksi melalui jejaring online. Oleh karenanya, interaksi dilakukan tidak harus tatap muka, cukup menggunakan teknologi seperti smartphone atau smart komputer. Era digital, inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Revolusi industri 4.0 memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat pendapatan global dan meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat dunia, di mana era digital merupakan terminologi bagi masa yang segala sesuatunya dihidupkan dengan teknologi. Mulai dari televisi, pendingin ruangan, lemari pendingin, komputer, hingga HP, menjadi energi terbesar dari kehidupan di era ini. Internet membuat semua informasi yang ada di dunia ini menjadi sangat mudah didapatkan, bahkan dalam hitungan detik. Bila ingin bersaing di era digital ini, Indonesia perlu segera meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia melalui pendidikan. Untuk itu, peran masyarakat digital di era revolusi industri 4.0 ini menjadi tantangan bagi membangun pendidikan berbasis teknologi informasi yang mampu menjawab tantangan kebutuhan masyarakat era revolusi industri 4.0 ini. Pendidikan agama Islam di era revolusi industri 4.0. Adanya tantangan dalam bentuk sebuah permasalahan sebisa mungkin diiringi dengan solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dunia pendidikan saat ini mulai disibukkan untuk menyiapkan generasi yang mampu bertahan dalam kondisi era industri 4.0. Dalam menghadapi era revolusi industri 4, beberapa hal yang harus dipersiapkan di antaranya. Yang pertama, persiapan sistem pembelajaran yang lebih inovatif untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif dan terampil terutama dalam aspek data literasi, teknologi literasi, dan human literasi. Yang kedua, rekonstruksi kebijakan kelembagaan pendidikan yang adaptif dan responsif terhadap revolusi industri 4.0 dalam mengembangkan transdisiplin ilmu dan program studi yang dibutuhkan. Yang ketiga, persiapan sumber daya manusia yang responsif, adaptif, dan handal untuk menghadapi revolusi industri. Yang keempat, permajaan sarana prasarana dalam pembangunan infrastruktur pendidikan, riset, dan inovasi juga perlu dilakukan untuk menopang kualitas pendidikan, riset, dan inovasi. Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada, yang pertama, kesesuaian kurikulum dan kebijakan pendidikan di Indonesia. Kedua, kesiapan SDM dalam pemanfaatan ICT. Yang ketiga, kesiapan SDM dalam mengoptimalkan kemampuan dan karakter siswa. Pendidikan agama Islam dan teknologi pendidikan. Media dan teknologi informasi adalah sarana berbagi untuk mendapatkan informasi baik dan bermanfaat. Kerap kali bila mana tanpa adanya penyeimbangan sisi religiusnya, maka informasi-informasi yang beredar akan kurang bernilai. Dapat dilihat dari konten penayangan oleh media informasi sekarang, lebih banyak menampakkan hal-hal negatif di dalam iklan, film, serta produk-produk hiburan lainnya. Dalam hal ini, pentingnya pengembangan budaya kritis dan religius yang tetap bisa memenuhi kebutuhan hiburan dan selera estetik dalam perkembangan media-media era sekarang. Sejarah juga menyebutkan bahwa pola kehidupan masyarakat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertambahan penduduk, serta persebaran informasi ke seluruh ruang sosial. Sementara, doktrin atau pedoman religiusitas hanya diam tanpa mengikuti perubahan ruang lingkup pemeluknya. Spirit Islam dalam teknologi pendidikan
muncul akibat adanya kekhawatiran teknologi pendidikan yang dikembangkan akan tercemar dengan pendidikan yang diajarkan oleh bangsa barat, seperti paham sekularisme, materialisme, liberalisme, kapitalisme, dan paham-paham yang bertentangan dengan ajaran Islam lainnya. Penyimpangan oleh paham-paham tersebut membuat manusia beralih tujuan pendidikan sebenarnya, yakni pendidikan diupayakan untuk menggali potensi dan mengenali posisi dalam tertib realitas menjadi realitas bermakna sebagai sebuah material bagi manusia. Penyimpangan dari tujuan pendidikan atau ilmu pengetahuan ini akan terkonsep menjadi Islamisasi ilmu pengetahuan yang dapat menetapkan sains dan teknologi dalam bingkai Islam dengan tujuan agar melalui pemanfaatan sains dan teknologi dapat meningkatkan harkat dan martabat setiap manusia. Terkait teknologi pendidikan, peran teknologi sangat membantu bagaimana manusia dapat terdidik dengan sains yang telah berkembang dan terbalut dunia keislaman. Islam akan mewarnai dunia pendidikan dan segala perkembangan teknologi, baik mengenai alat-alat dalam perspektif teknologi pada umumnya maupun mengenai metode atau cara-cara pendidikan yang lebih efisien di era revolusi industri 4.0. Islam akan mewarnai zaman, bukan zaman yang akan mewarnai Islam. Kehadiran Islam senantiasa menjadi pacuan dalam segala bentuk kehidupan.